Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jini Rosa dengan nomor NIM 22202020888. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan membahas 6 materi dan kurang lebih ada 24 surat yang akan saya bahas. Di dalam materi yang pertama terdapat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini merupakan surat pembuka bagi semua surat. Kenapa dikatakan demikian? Nah, karena surat Al-Fatihah ini mencakup atau merangkum semua isi di dalam Al-Quran. Meskipun surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, surat ini mengandung pujian terhadap Allah serta membawa pesan-pesan yang mendalam tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada surat Al-Falaq. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Surat ini mengajarkan kita umat muslim agar selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghadapi berbagai kejahatan yang dilakukan makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada surat Al-Kafirun. Surat ini menekankan perbedaan antara keyakinan Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, keyakinan dalam menyembah Tuhan. Dalam beribadah kita haruslah yakin akan tauhid kita tanpa mencampur adukan keyakinan lain, sehingga turunlah firman Allah yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang keempat ada surat Al-Maun. Surat ini berisi tentang mengkritik orang-orang yang memiliki sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama terhadap orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Nah, kenapa dikatakan demikian? Hal ini sama saja seperti ia mendustakan agamanya dengan tidak peduli terhadap orang miskin dan menganiaya anak-anak yatim, yang menunjukkan ketidakpeduliannya dan kekejamannya. Selanjutnya yang materi yang kedua yaitu membahas tentang surat Al-Ikhlas. Surat ini merupakan surat pendek di dalam Al-Quran, yakni hanya terdiri dari 4 ayat. Meskipun kandungan yang terdapat di dalam surat ini memiliki bobot yang setara dengan sepertiga Al-Quran, namun alasannya itu sangatlah bagus itu, karena ia menjelaskan bahwa Allah itu hanyalah satu, tidak ada yang sebanding dan setara dengannya. Tidak hanya itu, tetapi juga menerapkan ajaran tauhid yang Allah ajarkan. Yang kedua yaitu surat An-Nasr. Surat ini dapat kita ambil pelajarannya, yaitu mengajarkan kita pentingnya bersyukur kepada Allah di segala situasi, karena berkat dan rahmat pertolongannya kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Maka umat Islam dianjurkan untuk selalu berzikir dengan cara bertasbih dan memuji asma Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada surat Al-Kautsar. Surat ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat ini hanya memiliki 3 ayat saja. Al-Kautsar ini artinya nikmat yang sangat banyak. Maka dari itu di dalam surat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, zakat, kurban, serta Allah memberikan banyak kenikmatan bagi mereka yang beriman. Selanjutnya yaitu ada surat Al-Fil. Nah, mungkin tidak asing ya bagi teman-teman. Surat Al-Fil ini turun pada saat sebelum Rasulullah hijrah, atau lebih tepatnya 40 tahun sebelum Rasulullah itu diutus. Surat ini menceritakan tentang kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham gitu kan. Namun surat ini sifatnya umum. Salah satunya yaitu menghibur Rasulullah serta menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi segala cobaan. Selanjutnya yaitu ada surat At-Tin. Nah, surat At-Tin ini dinamakan karena terdapat di dalam kata At-Tin itu sendiri di ayat pertama, yaitu buah tin. Nah, kita dapat mengambil hikmah dari surat ini, yaitu sebuah peringatan kepada seluruh manusia yang tidak mau beribadah. Nah, sehingga Allah mengancam mereka yang tidak mau beribadah ini masuk ke dalam neraka. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat ini menceritakan tentang adab di dalam majelis. Nah, ayat ini juga menerangkan pentingnya sebuah ilmu pengetahuan.
Surat ini juga yang menunjukkan betapa tingginya derajat seseorang dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu. Sebab orang-orang yang memiliki ilmu ini akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, bertakwa, dan tentunya beramal soleh. Selanjutnya yaitu ada surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Ar-Rahman ini juga merupakan salah satu nama dari 99 nama Allah yang artinya Maha Pengasih. Surah Ar-Rahman ini, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan atau menyuruh jin dan manusia untuk mempersilahkan menjelajahi langit dan bumi, asalkan mereka mampu melakukannya. Tidak hanya itu, jin dan manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu ada surat An-Nisa ayat 8 dan 146. Pada ayat 8, Allah memerintahkan untuk pembagian waris oleh orang-orang mukmin agar mereka dapat menyambung silaturahim atau berbuat baik kepada sanak saudara dan kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Karena dengan memberinya sebagian harta dari wasiat yang orang yang telah meninggal tadi itu. Sedangkan pada ayat 146 itu menjelaskan tentang cerminan dan pandangan tentang keadilan dan ampunan Allah, di mana pintu tobat itu terbuka bagi semua orang, termasuk kaum muslimin yang sebelumnya itu sifatnya itu munafik. Nah, tentunya harus dengan tobat yang sungguh-sungguh dan memperbaiki diri, ketaatan pada agama dan kesungguhan hati dalam menjalankan ajaran agama Allah. Yaitu sekarang selanjutnya materi yang keempat, yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan tentang kesabaran saat menghadapi cobaan seseorang mukmin. Haruslah bersabar dan memperbanyak sholat, karena sholat merupakan penolong dan solusi dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 134 yang menerangkan bahwa sifat dan sikap akan tampak pada perbuatan. Nah, hal ini merupakan bagian dari takwa seseorang. Ada 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama, orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan tentunya selalu berbuat baik. Selanjutnya yaitu pada surat An-Anfal ayat 27. Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dan larangan berkhianat, seperti jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang telah ditetapkan kepada mereka. Selanjutnya ada surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat ini menerangkan keistiqomahan seseorang tentang yang teguh dan pendirian terhadap tuntunan Allah, sehingga mereka tidak akan takut ataupun khawatir yang akan terjadi terhadap mereka, sehingga nantinya surga sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka jalaninya. Selanjutnya materi yang kelima yaitu ada surat Al-Furqan ayat 63. Nah, ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan damai dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika dihadapi dengan perilaku yang tidak pantas, para hamba Allah ini mereka akan tetap tenang dan memberikan respon dengan kata-kata damai dalam situasi yang menantang. Selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah tentunya dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena kita tahu telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampok, dan penyambuhan. Nah, harta ini kemudian mereka gunakan untuk foya-foya supaya mendapatkan kemasyhuran. Selanjutnya yaitu ada surat An-Nahl ayat 114. Nah, di dalam ayat ini berisi sebab apa yang dimakan dan mempengaruhi perangai atau karakter seseorang. Dan Islam mewajibkan umatnya untuk makan makanan yang halal. Tentunya makan makanan yang halal dan baik. Kita semua tahu tidak semua makanan itu baik, gitu kan? Ya, tapi yang kita tahu yang segala sesuatu yang halal itu pasti tentunya baik untuk kita makan. Selanjutnya ada surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, ayat-ayat ini ditegaskan untuk menggambarkan perjudian dan konsumsi minuman keras sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam
dan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip moral gitu kan. Nah, dinyatakan bahwa praktik-praktik itu adalah perbuatan keji yang dianjurkan oleh setan sebagai upaya untuk menghambat manusia dari mengingat Allah dan menjauhi jalan yang benar. Nah, yang terakhir, pada materi yang terakhir yang keenam, yaitu ada surat Az-Zumar ayat 53. Nah, ayat ini mengingatkan kita, mengingatkan penuh kita akan harapan umat manusia bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah, asalkan mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa dari rahmat-Nya. Tentunya Allah itu kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ada surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, pada ayat 39 Allah menerangkan bahwa seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Nah, sebaliknya, ia tidak berhak mendapatkan ganjaran atas suatu amal yang tidak ia kerjakan. Selanjutnya pada surah 40 menunjukkan bahwa apapun usaha dan amal perbuatan yang manusia lakukan kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasannya. Bahkan bukan hanya dirinya yang melihat, tetapi seluruh manusia di yaumul hisab itu akan melihatnya. Dan pada ayat 41 Allah menegaskan bahwa manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah dia usahakan. Amal yang jelek akan dibalas Allah yang sepadan dengan kejelekannya. Begitu sebaliknya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang sepadan. Selanjutnya ada di surah Ali Imran 159. Ayat ini tuh menyampaikan tentang sifat lemah lembut Rasulullah yang merupakan anugerah dari Allah, serta respon positif manusia terhadap kelemah lembutan dan negatif terhadap sikap yang kasar. Selanjutnya ada surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan kita prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi, kerjasama, dan penghapusan diskriminasi di dalam masyarakat, serta menegaskan bahwa ketakwaan adalah penentu utama kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari penjelasan saya tentang materi Al-Quran dan Hadis, materi 1-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.